di dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 25, kita akan melihat ada 3 tujuan Tuhan mengapa Tuhan mengizinkan Yosafat dan kerajaan Yehuda mengalami ancaman. Dan saya percaya 3 tujuan ini juga ada hal yang sama yang Tuhan rencanakan untuk kita sebagai umat Tuhan, sehingga situasi dan kondisi yang tidak baik ini akan menghasilkan berkat dan hal-hal yang baik untuk kita, umat Tuhan dimanapun kita berada. Mengapa Tuhan mengizinkan Yosafat dan masyarakat kerajaan Yehuda ini bisa mengalami ancaman ini? Tujuan yang pertama, saudara, atau maksud yang pertama adalah karena Tuhan mau memberikan teguran kepada mereka. Saudara, latar belakang kehidupan masyarakat di kerajaan Yehuda, saudara Tuhan, kalau kita baca di Alkitab, pada waktu itu orang-orang Yehuda itu adalah orang-orang yang kebanyakan, saudara, hidupnya tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, Raja Yosafat ini adalah raja yang baik. Raja Yosafat ini adalah raja yang takut akan Tuhan. Tetapi saudara, sebagian besar penduduk kerajaan Yehuda, mereka adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka banyak melakukan dosa. Mereka banyak melakukan pelanggaran yang begitu menyakitkan hati Tuhan. Oleh sebab itu saudara, Tuhan mengizinkan mereka untuk mengalami ancaman dari berbagai bangsa tetangga mereka. Tuhan mengizinkan mereka untuk mengalami tekanan dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, saudara. Dan dikatakan di dalam ayat 1 dan 2 ini, jadi ada suatu laskar yang besar, ada suatu laskar yang begitu banyak yang sedang berjalan mendatangi mereka, hendak menghancurkan mereka. Dan ini adalah teguran Tuhan bagi umat Tuhan waktu itu. Saudaraku yang sama Tuhan, lewat peristiwa wabah virus corona ini, Tuhan sedang menegur dunia ini. Tuhan sedang menegur umat manusia. Bahkan Tuhan sedang menegur kita supaya kita berbalik kepada Tuhan, supaya kita berbalik dari cara hidup kita yang tidak benar. Saudara sem Tuhan, banyak manusia sekarang merasa bahwa mereka tidak perlu Tuhan. Ya, mereka tidak perlu Tuhan. Mereka bisa hidup sendiri. Tetapi lewat peristiwa wabah virus corona ini, saudara, manusia disadarkan bahwa mereka tidak mampu dan mereka membutuhkan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah hari-hari ini kita menanggapi wabah virus corona ini dengan sikap yang benar. Mari kita mau melihat hidup kita. Apakah hidup kita sudah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita sudah mempedulikan Tuhan atau tidak? Saudara, saya percaya ketika kita bertobat, ketika kita sadar, dan ketika kita berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan, maka Tuhan akan meluputkan, maka Tuhan akan melindungi, bahkan Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Jadi saudara sem Tuhan, tujuan yang pertama mengapa Tuhan mengizinkan dunia ini mengalami wabah virus corona, karena Tuhan sedang menegur umat manusia yang hidupnya tidak lagi mempedulikan Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, saudara, kita baca di dalam 2 Tawarik 20 ayat 3 sampai 13. Jadi saudara, tujuan yang kedua mengapa Tuhan mengizinkan mereka mengalami ancaman ini, karena Tuhan mau menguji mereka. Jadi kalau tujuan pertama itu teguran, amin. Tujuan yang kedua adalah ujian. Di saat mereka mengalami ancaman, di saat mereka mengalami kesulitan, Tuhan mau menguji mereka. Bagaimana respon mereka? Apakah mereka akan menghadapi dengan kekuatan sendiri, atau mereka mau berharap ya dan bergantung kepada Tuhan? Saudaraku yang kekasihan Tuhan, ternyata Raja Yosafat mengambil keputusan yang benar. Ya,
dia mencari Tuhan. Dia mengumpulkan seluruh penduduk yang dia pimpin, seluruh masyarakat Yehuda dia kumpulkan, mereka bersama-sama mencari Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari-hari ini juga ketika kita sedang menghadapi ancaman virus corona, ketika kita sedang menghadapi kesulitan, mengalami kesulitan karena COVID-19 ini, maka ini adalah ujian Tuhan bagi kita. Apakah kita mau terus setia, mau mencari Tuhan, ya, mau terus berharap kepada Tuhan, atau kita ya mau melakukan hal yang lain yang tidak dikehendaki Tuhan? Saudara, mari kita mencari Tuhan. Biarlah kita menjadi seperti Raja Yosafat dan kerajaan Yehuda yang terus beribadah kepada Tuhan. Bahkan mereka menjadi lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Mereka menjadi lebih sungguh-sungguh, lebih serius lagi beribadah kepada Tuhan. Ya, karena mereka tahu, saudara, mereka tidak punya kemampuan menghadapi ancaman yang sedang mendatangi mereka. Saudara, kita juga harus menyadari bahwa kita tidak punya kemampuan untuk menghadapi ancaman virus corona ini, saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, sama seperti Raja Yosafat dan masyarakat kerajaan Yehuda berseru kepada Tuhan, mereka mengatakan, kami tidak punya kemampuan untuk menghadapi laskar yang besar ini, tapi mata kami tertuju kepada. Biarlah hari-hari ini kita juga mau berkata demikian kepada Tuhan. Kita mau berkata, ya Tuhan, ya kami tidak punya kemampuan untuk menghadapi ancaman virus corona ini, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengendalikan alam semesta ini. Amin, saudara Tuhan. Oleh sebab itu, ya mari kita semakin sungguh-sungguh, mari kita semakin serius beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita baca di dalam ayat 14-25, kita 2 Tawarikh pasal 20. Saudara, kita melihat bagaimana ketika Yosafat dan penduduk kerajaan Yehuda mencari Tuhan, beribadah dengan lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, ya, beribadah dengan lebih serius lagi kepada Tuhan, maka saudara, ya, Tuhan melepaskan mereka dari ancaman musuh mereka. Ya, bukan mereka yang berperang, tapi Tuhan Allah yang berperang untuk mereka. Bukan mereka yang menghadapi laskar yang besar itu, tapi Tuhan Allah semesta alam yang menghadapi laskar yang besar itu. Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Tuhan melepaskan mereka dari ancaman. Ya. Tuhan meluputkan mereka dari bahaya. Dan bukan hanya Tuhan melepaskan, meluputkan mereka, Tuhan juga memberkati mereka dengan luar biasa. Amin. Dikatakan, saudara, ya, barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh musuh mereka sangat banyak, saudara. Saking banyaknya, 3 hari mereka bolak-balik ngangkut baru selesai terangkut. Saudara-saudara yang Tuhan, ya, ini juga merupakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Jadi yang pertama adalah teguran, amin. Yang kedua adalah ujian, yang ketiga adalah kesempatan. Ya, saudara, wabah virus corona ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Dan wabah virus corona ini juga mari kita yakini, mari kita percayai, mari kita imani, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita semakin menerima berkat yang lebih dari Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 9 ayat 29. Tolong tampilkan ayatnya, ya. Tuhan Yesus mengatakan, maka terjadilah menurut imanmu. Amin. Ya. Jadi saudara Tuhan dikatakan Matius 9 ayat 29, ya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Saudara,
Tuhan mau menjamah mata kita. Tuhan mau menjamah pandangan kita. Maka semua yang akan terjadi, semua yang akan kita alami menurut iman kita, itu semua akan terjadi menurut iman kita. Mari kita mengimani bahwa wabah virus corona ini kita imani sebagai kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menerima berkat yang lebih lagi dari Tuhan. Saya percaya ya, ketika kita mengimani bahwa situasi sekarang ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengalami berkat Tuhan, maka terjadilah menurut imanmu. Ya. Coba katakan kepada teman di sebelah saudara, terjadilah menurut imanmu. Haleluya. Amin. Jadi saudara, sebagai anak Tuhan, Tuhan mau kita menyikapi situasi sekarang ini dengan tiga hal tadi. Ya, mungkin Tuhan sedang menegur kita. Ya, mungkin Tuhan sedang memuji kita. Dan Tuhan sedang memberikan kesempatan bagi kita untuk melihat kuasa-Nya, untuk mengalami kuasa-Nya, untuk mengalami kemenangan darinya, untuk mengalami perlindungan darinya, bahkan untuk menerima berkat yang luar biasa darinya.